Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang audit hutang dagang yang beranggotakan Jihan Virus dengan BP 19 11 02 2010 dan Atika Pratiwi Herman dengan BP 19 11 02 2028 dan Monika Cahyani dengan BP 19 11 02 2030. Nah, pembahasannya yaitu di sini ada beberapa prosedur audit dan penjelasan dan tugas yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu pelajari dan evaluasi internal control atas siklus pembelian dan pelunasan. Penjelasannya, saudara dianggap sudah mempelajari dan mengevaluasi internal control klien dan sudah menyimpulkan bahwa internal control klien atas siklus pembelian sudah memadai. Prosedur selanjutnya yaitu siapkan list schedule dengan indeks J dan kemudian istilah list schedule tersebut pada kolom warna biru. Penjelasannya yaitu list schedule sudah disediakan. Klien adalah PT Sinar Jaya Abadi, akun hutang dagang periode untuk 31 Desember 2019. Saldo utang pada 31 Desember 2019 adalah 557 juta. Saldo utang pada 31 Desember 2018 adalah 488 juta. Di sini tugas kita yaitu istilah list schedule tersebut sesuai dengan informasi pada kolom penjelasan. Mari kita isi. Nah, list schedule dengan indeks J, kita buka. Di sini sudah ada list schedule-nya, dan klien kita adalah PT Sinar Jaya Abadi. Subjeknya adalah list schedule hutang dagang, dan periodenya adalah 31 Desember 2019. Indeksnya adalah indeks J. Di sini kita disuruh menuliskan bahwa saldo utang dagang tahun 31 Desember 2019 yaitu senilai 557 juta dan saldo audit tahun 2018 yaitu 480 juta. Di sini kita sudah mengisinya. Langkah selanjutnya yaitu telusuri saldo utang unaudited 31 Desember 2019 ke General Ledger. Penjelasannya, pada kasus ini saudara dianggap telah menelusuri ke General Ledger. Saldo pada General Ledger adalah 557 juta. Tugas kita di sini yaitu berilah tick mark yang diperlukan pada list schedule bahwa saldo unaudited 2019 sudah sesuai atau tidak sesuai dengan General Ledger. Nah, pada kasus ini kita telah menelusuri dan saldonya yaitu 557 juta. Nah, di sini saldonya kita sudah memulai 550 juta dan kita beri kode GL atau berarti sudah kita telusuri ke General Ledger dan sesuai. Selanjutnya, periksa saldo audit tahun 2018 ke laporan keuangan tahun sebelumnya yang telah diaudit. Penjelasannya, saudara telah menemukan bahwa saldo audit tahun 2018 adalah 488 juta. Tugas kita itu bila treatment yang diperlukan pada schedule bahwa saldo audit tahun 2018 sesuai dengan atau tidak sesuai dengan laporan keuangan tahun sebelumnya. Nah, di sini kita sudah dianggap bahwa saldo audit tahun 2018 yaitu 488 juta dan telah kita lihat ke general ledger tahun sebelumnya dan sesuai. Maka kita beri kode PY yang berarti di sini sudah sesuai dengan budget pada tahun sebelumnya. Oke, lanjut pada prosedur selanjutnya yaitu diminta daftar umur hutang kepada klien untuk akhir tahun berjalan. Untuk penjelasannya sendiri, daftar umur hutang itu sudah diperoleh dari klien dan sudah diarsipkan ke dalam kertas kerja indeks B1. Untuk instruksi tugasnya, yaitu menghitung kebenaran jumlah dan kemudian diberikan tick mark yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa kita telah menghitung kembali kebenaran penjumlahan. Nah, ini kita akan buka pada indeks G1. Lalu kita akan memastikan jumlah pada akun balance-nya, yaitu dengan menggunakan rumus SUM. Jika telah sesuai atau sama, maka kita akan memberi tick mark footing, yaitu menandakan bahwa dia telah dihitung kembali. Dan juga kita harus memastikan saldonya juga sama terhadap yang
untuk yang 1 bulan ini dijumlahkan juga 1 per 1 dan dengan menggunakan rumus sum. Jika hasilnya sama, maka akan diberikan juga tikmat voting. Dan juga kita menghitung pada saldo untuk yang 2 bulan. Jumlahkan 30 juta, 15 juta, 25 juta, 33 juta, 56 juta, dan 10 juta. Dan jika hasilnya sama dan sesuai, maka kita akan memberikan tanda tikmat voting. Untuk informasi selanjutnya yaitu memeriksa saldo utang pada daftar umur hutang ke general ledger. Untuk penjelasannya sendiri, kita sudah dianggap menelusuri general ledger dan telah menyimpulkan bahwa saldo hutang itu sesuai dengan general ledger. Untuk instruksi tugasnya, diberikan tikmat yang diperlukan pada kertas kerja G1 bahwa saldo sesuai dengan general ledger dan letakkan tikmat pada di bawah tikmat voting. Lalu kita menuju ke kertas kerja indeks G1 dan memberi dan kita harus menelusuri saldo ini apakah sesuai dengan general ledger. Jika sesuai, maka diberikan tikmat GL di bawah tanda voting yang telah kita hitung kembali saldonya account balance. Dan untuk definisi tikmat GL sendiri yaitu sesuai dengan general ledger. Lanjut pada yang selanjutnya, memeriksa kebenaran penjumlahan pada daftar faktur pembelian yang ada pada kertas kerja indeks. Untuk instruksi tugasnya sendiri yaitu memberikan tikmat yang diperlukan pada kertas kerja G2 bahwa penjumlahannya telah sesuai. Maka kita akan masuk pada kertas kerja indeks G2. Lalu kita akan menghitung saldo baik dari rezeki lancar hingga ke violeta menggunakan rumus sum. Setelah menggunakan rumus sum dan hasilnya sesuai, maka berikan tikmat voting yaitu telah melakukan perhitungan kembali. Untuk yang selanjutnya, lakukan penelusuran terhadap saldo hutang individual G1 ke faktur pembelian yang dapat dilihat pada faktur pembelian G2. Untuk keterangannya sendiri atau penjelasannya, menyederhanakan kasus, daftar faktur pembelian merupakan representasi dari faktur pembelian. Untuk instruksi tugasnya, berikan tikmat yang diperlukan pada kertas G1 yang menunjukkan bahwa kita telah menelusuri saldo utang individual di G1 ke daftar faktur pembelian yang ada di G2. Jika tidak sesuai, berikan tikmat yang berbeda. Untuk yang G1, kita lihat pada contohnya pada rezeki lancar dengan akun balance-nya 105 juta. Kita cek lagi pada G2. Kita ketahui saldo rezeki lancar yaitu ada 20 juta, 10 juta, 25 juta, dan 50 juta. Lalu kita jumlahkan dan hasilnya 105 juta. Lalu kembali cek pada indeks kertas kerja G1, akun balance-nya sesuai dengan pada indeks G2. Maka berikan tanda tikmat G2 yang definisinya itu sendiri yaitu sesuai dengan jumlah daftar faktur pembelian. Dan begitu pun sebaliknya pada G2.
Diberikan juga tikmat yang itu tikmat G1 yang maksudnya sendiri yaitu telah ditelusuri daftar umur hutangnya. Untuk contoh yang selanjutnya kita dapat mencobakan pada PT Windy, yaitu dengan saldonya terdiri atas 50 juta, 20 juta, 26 juta, dan 30 juta. Kita jumlahkan dan hasilnya 126 juta. Kita lihat lagi pada G1 untuk PT Windy 126 juta. Hasilnya sesuai dengan indeks G2, maka kita akan memberikan tikmat G2. Begitupun pada G2 untuk PT Windy kita akan memberikan indeks G1. Untuk yang selanjutnya, memeriksa apakah barang yang telah dibeli dan termasuk dalam daftar utang telah sampai pada gudang klien per 31 Desember. Untuk instruksi tugasnya sendiri, berikan tikmat yang diperlukan pada indeks G1 jika barang telah sampai atau belum sampai di gudang klien dengan bentuk tikmat yang untuk menunjukkan barang telah sampai atau belum sampai itu harus berbeda. Kita klik G1. Nah, untuk tandanya sendiri menggunakan tikmat yang seperti ini. Dengan keterangan tikmat itu, barang untuk yang ini barang telah sampai di gudang klien. Untuk yang ini sendiri merupakan barang yang belum sampai pada gudang klien. Kita akan melihat pada indeks G2. Untuk tanggalnya sendiri, dari rezeki lancar hingga rezeki lancar kembali, untuk penerimaan barangnya telah diterima pada tanggal 30 Desember 2019. Namun untuk PT Violeta sendiri berbeda, yaitu penerimaan barangnya pada tanggal 1 Januari 2020. Nah, jika berbeda, kita akan memberikan tikmat yang ini pada PT Violeta. Baiklah, selanjutnya itu prosedur ke-10, yaitu telusuri saldo hutang pada daftar hutang indeks G1 ke jurnal pengeluaran kas. Saudara menelusuri cuplikan pengeluaran kas atau subsequent payment di G4. Tugasnya itu berikan tikmat yang diperlukan pada kertas kerja G1 hanya untuk saldo hutang yang sudah dibayar pada tahun 2020. Berikan juga indeks silang pada G4 di sebelah kolom jumlah bahwa jumlah pembayaran tersebut sesuai dengan indeks G1. Langsung saja kita pada G4 yaitu cuplikan pengeluaran kas. Yaitu klien telah membayar hutangnya kepada rezeki lancar pada tanggal 4 Januari 2020 sebesar 30 juta. Maka kita pada G1 yaitu rezeki lancar, klien telah membayar hutangnya 30 juta. Maka pada supplier rezeki lancar kita berikan tikmat 24 bahwa artinya telah dilakukan pembayaran pada tahun 2020 sebesar 30 juta. Dan juga pada G4 kita berikan indeks silang yaitu G1 di sebelah jumlah. Contoh berikutnya yaitu PT Windy. Klien telah membayarkan utangnya kepada PT Windy sebesar 26 juta pada tanggal 5 Januari 2020. Pada G1 yaitu PT Windy kita telah membayar sebesar 26 juta. Maka kita berikan indeks silang pada umur 2 bulan yaitu indeks silang G4 yang mana artinya juga telah dilakukan pembayaran pada tahun 2020 sebesar 26 juta. Dan pada G4 kita berikan juga indeks silang G1 di sebelah jumlah. Begitu juga dengan contoh-contoh berikutnya. Yang seperti begitu juga dengan Toronto, Violeta, Windy, Yokohama, Violeta, Zulu Perdana, dan Aston Sentosa. Berikutnya yaitu prosedur yang ke-11, lakukan konfirmasi ke supplier. Pelajari daftar konfirmasi tersebut, kemudian berikan tikmat yang diperlukan pada kertas kerja G1 dan indeks silang pada kertas kerja G3.
Penjelasan perbedaan hasil konfirmasi yang disampaikan oleh PT Toronto dapat diyakini kebenarannya. Berikan tikmat yang diperlukan pada Toronto terkait hal tersebut. Tugasnya itu berikan tikmat yang diperlukan pada kertas kerja G1, tikmat C jika sesuai dengan hasil konfirmasi, atau tikmat RD jika tidak sesuai dengan hasil konfirmasi. Berikan juga indeks silang pada kertas kerja G3 dan buat usulan jurnal penyesuaian jika menurut saudara diperlukan. Langsung aja kita pada G3, yaitu daftar konfirmasi hutang. Yang pertama yaitu supplier rezeki lancar. Nilai konfirmasi pada rezeki lancar yaitu 105 juta dan hasil konfirmasinya yaitu tetap sama atau sesuai dengan daftar hutang kita yaitu 105 juta. Maka pada G1 kita berikan tikmark C di mana sesuai dengan daftar hutang konfirmasi klien. Dan pada G3 kita berikan indeks silang yaitu G1 di mana itu sesuai dengan indeks silang G1 pada daftar umur utang. Contoh berikutnya itu seperti yang telah dijelaskan pada informasi umum tadi, bahwa terdapat perbedaan hasil konfirmasi yang disampaikan oleh PT Toronto. PT Toronto yaitu nilai konfirmasi itu 70 juta, sedangkan hasil konfirmasi yaitu 100 juta. Penjelasan perbedaannya yaitu senilai 30 juta untuk pembayaran pembelian barang tanggal 23 Oktober 2019 hilang. Cek diberikan kepada PT Toronto pada tanggal 25 Oktober 2019. PT Senajaya Abadi berjanji akan mengganti, namun hingga 31 Desember 2019 belum diganti. Pada saat memberikan cek tersebut, hutang ke Toronto sudah didebit. Maka pada G1 yaitu kita berikan tikmat RD di mana RD itu tidak sesuai dengan daftar hutang konfirmasi klien. Dan pada G3 itu kita berikan tikmat RD di mana juga RD yaitu tidak sesuai dengan hutang konfirmasi klien. Dikarenakan pada saat memberikan tersebut hutang ke Toronto sudah didebit, maka kita memerlukan jurnal penyesuaiannya. Kita membuat jurnal penyesuaiannya pada lead schedule, yaitu kita harus mengkreditkan kembali utang kita yang sudah kita debitkan sebelumnya, yaitu cash in bank yaitu 30 juta pada akun payable 30 juta. Selanjutnya yaitu prosedur nomor 12, yaitu perbedaan saldo dengan Yokohama. Terdapat perbedaan saldo dengan Yokohama karena pembelian barang dagang dari Yokohama 20 juta. Barang dikirim dari Yokohama tanggal 31 Desember 2019 dan sampai di PT Senajaya Abadi tanggal 5 Januari 2020. Syarat pembelian yaitu FOB destination. Tugasnya itu berikan tikmat yang diperlukan pada kertas kerja G1 dan indeks silang pada kertas kerja G3. Buat usulan jurnal penyesuaian jika menurut saudara diperlukan. Selanjutnya itu pada G3, seperti yang disampaikan informasi umum bahwa terdapat perbedaan saldo dengan Yokohama. Dengan Yokohama yaitu nilai konfirmasi yang kita dapatkan yaitu nilai konfirmasinya itu 31 juta. Sedangkan hasil konfirmasi dengan Yokohama yaitu 51 juta. Di mana perbedaannya pada tanggal 31 Desember Yokohama mengirimkan barang senilai 20 juta. Seperti yang kita ketahui bahwa barang yang dikirim Yokohama pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sampai pada tanggal 5 Januari. Syarat pembelian yang kita ketahui FOB destination, di mana pencatatan diakui pada saat barang telah sampai di gudang pembeli. Maka di sini nilai konfirmasi
nilai hutang yang kita ketahui tetap 31 juta. Oleh karena itu di sini karena tidak sesuai dengan daftar hutang konfirmasi klien, maka kita buat stigmat RD. Dan pada G1 yaitu meskipun nilai konfirmasinya tetap sama, tetapi kita memiliki perbedaan hasil konfirmasi dengan klien, maka kita berikan stigmat RD yaitu tidak sesuai dengan daftar hutang konfirmasi klien. Baiklah, selanjutnya itu kita kembali kepada lead schedule, di mana saldo unaudit, saldo sebelum diaudit yaitu sebesar 557 juta. Setelah kita telusuri dengan seksama, yaitu kita mendapatkan kita mempunyai jurnal penyesuaian, yaitu pertamanya akun payable sebesar 30 juta. Maka kita buat pada penyesuaian yaitu sebesar 30 juta, maka hasil audit 31 Desember 2019 pada hutang dagang PT Sinar Jaya Abadi yaitu 557 juta ditambah 30 juta, maka didapatkanlah hasil audit 31 Desember 2019 yaitu sebesar 580 juta. Dan jangan lupa kita berikan tick mark puting Anda telah melakukan perhitungan kembali, yaitu audit 31 Desember 2019. Itulah dari kami kesimpulan dari KKP Hutang Dagang ini, yaitu saldo akun hutang dagang PT Sinar Jaya Abadi telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Baiklah, itulah hasil penjelasan dari kami mengenai KKP Hutang Dagang. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.